Halo, masih dari Computex 2025 dan kali ini saya ada di salah satu booth yang paling heboh di Computex. Siapa lagi kalau bukan boothnya Asus ROG, Bre. Kebetulan di tahun 2025 ini Asus ROG akan genap 10 tahun menjadi brand gaming dengan ekosistem paling lengkap nomor 1 di Indonesia. Bahkan sejak tahun 2015, ROG berhasil menempati posisi nomor 1 terus untuk laptop gaming di Indonesia. Tapi tidak hanya laptop ROG yang mentargetkan pasar gamer, Asus juga punya lineup all-purpose laptop seperti ZenBook Series, VivoBook Series, sampai ProArt untuk para pekerja grafis dan konten kreator. 我知道现在是安静的时刻，那我就假装自己正在看云。 Waktu pertama kali masuk ke booth-nya Asus ROG, ini adalah salah satu hal yang menarik perhatian saya. Ada robot di sini, Bre. Robotnya bisa ngomong dan ternyata di sini dia adalah PC. Ini bukan hanya robot biasa, PC pakai cooler baru dari Asus ROG. Nanti kita akan bahas coolernya seperti apa. Terus GPU-nya disimpan di balik sana. Jadi di samping itu ada GPU-nya. Dan robotnya ini bisa ngomong, cuma saya nggak ngerti nih dia ngomongnya apaan ya. PC-nya punya nama ROG Omni Case Mode. Speknya not bad lah ya, pakai RTX 5090, Bre. Nah, ini adalah cooler yang tadi barusan kita lihat. Namanya adalah ROG Rivo 4360 ARGB. Jadi yang spesial, ini kalau kita biasa lihat di mall atau di persimpangan jalan, ada Videotron yang layarnya melengkung dan videonya 3 dimensi. Nah, ini menggunakan teknologi display yang kurang lebih sama, Bro. Dia melengkung dan mensupport video 3 dimensi. Ini adalah lineup motherboard dari Asus ROG. Dari yang kecil versi mini ROG Strix B850i Gaming Wi-Fi ada, sampai yang cakep nih ROG Crosshair X870e Extreme, di mana heatsink VRM-nya udah ada LED aktifnya, ada displaynya. Mantep banget nggak tuh? Tapi yang namanya motherboard itu ya bentuknya kayak gini aja. Kalau dipasang di casing, selama casingnya biasa ya biasa aja. Tapi gimana kalau kayak gini, Bre? Ini bukan gimmick, ini adalah PC betulan ya. Jadi di dalam sini ada motherboardnya, GPU-nya dibikin berdiri dengan riser yang bentuknya juga unik loh. Nah, buat yang suka ngerakit PC yang rapi, nggak ada kabelnya di bagian depan, namanya ada nih, Asus ROG BTF. Dimana yang kita kenal, BTF yang lama, itu dia adalah GPU yang nggak ada konektor powernya. Jadi yang versi lama itu ya boleh dibilang kalau nggak dipasang di motherboard BTF nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi motherboard BTF itu bentuknya kayak gini nih. Ini kalau ini adalah motherboard normal, jadi dia PCI Express, terus udah nggak ada apa-apanya. Jadi power GPU pakai kabel dari power supply. Sedangkan yang ini adalah motherboard versi BTF, di mana di belakangnya PCI Express ada slot untuk power. Jadi powernya GPU itu dia ada di sini nih. Nah, di versi yang baru, konektor powernya bisa dilepas, Bre. Jadi ini adalah opsional. Jadi kalau kamu punya motherboard BTF, silakan dipakai. Tapi kalau misal enggak, dia bisa dilepas. Nah, dia bisa dilepas. Dan kita bisa pakai konektor power normalnya, pakai kabel dari power supply. Jadi seandainya kamu beli versi ini dan mau dipasang di motherboard biasa, nggak masalah. Upgrade yang bagus banget nih dari ROG. Nah, hasilnya adalah kayak gini. Ini bukan GPU eksternal, Bre. Ini adalah PC mini yang pakai GPU BTF. Ada yang bisa nebak nggak? Ini PC model apa? Pasti bakal banyak yang bilang ini adalah sebuah mini PC. Tapi kalau dilihat speknya kok nggak canggih ya. CPU nggak disebutin, cuma ada NPU 4GB RAM, 16GB flash. Apa ini? Ternyata ini bukanlah PC. Ini adalah Asus ROG Rapture GT BE 19000 AI. Dia menggunakan 2,4 GHz prosesor. Ini routernya canggih banget, Bre. Tadi total bandwidth-nya bisa sampai 19.000 megabit per second. Dimana untuk band 6 GB-nya dia dapat lebih dari 11.000 megabit dan sisanya dibagi ke band 2,3 dan 5 GHz. Untuk LAN port-nya ada banyak, ada yang 10 GB, ada yang 2,5 GB, dan ada yang 1 gigabit. Dilengkapi dengan built-in memori 4 GB DDR4 RAM dan 32 GB flash. Dengan 8 eksternal antena yang ukuran totalnya bener-bener gede, Bre. Sebagai pembanding, ini adalah ukuran tangan saya.
Kalau ada orang yang bilang kalau mini PC nggak bisa kencang, berarti belum melihat Asus ROG NUC 2025 ini, Bre. Dia udah pakai prosesor Intel Core Ultra 9 275HX atau ada juga versi Core Ultra 7 255HX dengan GPU up to GeForce RTX 5080 laptop. Jadi dengan ukuran yang sekecil ini, dijamin dia kuat dipakai nge-game AAA terbaru sekalipun. Monitor 34 inch udah biasa, 34 inch OLED juga udah banyak, 34 inch OLED dan curve juga udah banyak, Bre. Tapi yang satu ini beda. Ini namanya aja panjang banget. ROG Strix OLED XG34WC DMTG. Ampun panjangnya. Yang ternyata secara fitur juga panjang, Bre. Ini bukan hanya sebuah monitor gaming, tapi ternyata dia sudah ada built-in Google TV Android, Bre. Kita coba nonton. Wah, bisa tuh nonton Netflix, YouTube langsung kayak nonton TV. Loadingnya juga cepet lagi. Prime Video bisa juga. Buset. Ini namanya Smart TV atau Smart Monitor ya. Yang ini pasti udah banyak yang kenal. Ini desainnya sedikit dirubah, bentuk fan-nya sedikit beda dibandingin yang versi lama. Tapi semuanya udah bisa nebak pasti kalau ini adalah versi Noctua. Ini adalah Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 custom build pakai kipas dari Noctua, Bre. Dia tebel banget dan berat pastinya, tapi kayaknya dijamin adem kali ya. Nah, ini adalah salah satu keyboard terbaru dari ROG. Namanya adalah ROG Valcata. Gila, canggih banget. Yang pertama dari desainnya, jadi desainnya dia bisa di split gitu ya. Jadi kalau kamu pengen dia full keyboard, ini juga bukan full sih, ini 75%. Kita bisa pakai dengan mode seperti ini. Tapi kalau kamu pengen ada ruangan lebih untuk mouse-nya, karena biasanya kalau kita gaming FPS butuhnya cuma bagian ini doang kan ya. Ini bisa dilepas. Jadi kabelnya bisa copot, udah kamu lepas. Pakai setengah keyboard dan kamu bisa punya ruang gerak yang lebih luas untuk mouse-nya. Tapi bukan hanya di situ kecanggihannya. Yang pertama, ini kalau kita pasang ini ya. Switch-nya dulu ya. Dia switch-nya ini udah pakai ROG Hall sensor. Jadi kalau kamu udah biasa pakai stick yang ada Hall effect-nya, ini kurang lebih sama. Jadi kalau dipencet gini, itu bener-bener kayak nggak ada halangan sama sekali. Kalau kamu pakai mechanical keyboard, adalah terasa kayak ada feedback-nya gitu ya. Ini bener-bener mulus, Bre. Jadi enak banget, rasanya bener-bener beda. Dan yang lebih gilanya lagi, ternyata dia ada salah satu fungsinya, di mana ini dia adalah punya fungsi seolah-olah dia keyboard analog. Jadi kita pencet nih, kalau kita pencet dikit, dia registernya juga dikit. Tapi kalau ditekan pol, ya dia pol registernya. Jadi kalau kayak di joystick, kamu pencet dikit, kamu majuin dikit, dia orangnya jalan. Kalau di polin dia lari. Nah di sini juga bisa, canggih banget nggak tuh? Nah di sini juga ada ini tombol untuk mengganti mode dari ininya. Jadi kalau di sini dia bisa ngatur volume, terus dia bisa ngatur apalagi brightness dari LED-nya, terus tadi ngatur actuation point-nya gitu ya. Mau seberapa dalam. Gila, cakep banget nih. Nah, untuk kemiringannya kita juga bisa atur. Jadi di belakangnya ini kita dikasih ada kaki-kaki, ada yang pendek, ada yang tinggi. Bisa diatur, dipasang dimanapun kita mau untuk menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanan kita masing-masing saat menggunakan keyboardnya. Dan bukan hanya canggih, ini ada satu lagi. Ini mouse Asus ROG Harp 2 Ace, di mana dia enteng banget, 48 gram. Tapi bukan hanya itu, dia dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, buat yang doyan pakai handheld, nah ini udah pada kenal pasti ya. Ini adalah ROG Ally X. Tapi di sini ada yang bikin saya lebih tertarik lagi. Jadi di sebelahnya ini ada yang namanya ROG Dock, di mana ini adalah docking bukan hanya untuk ROG Ally, tapi bisa buat device lain juga. Bisa buat laptop, bisa buat tablet. Dan ini fungsinya ada banyak. Jadi di sini ada HDMI, ada LAN port, ada Thunderbolt, kemudian ada USB high speed ya. Dan fungsinya kurang lebih kayak gini nih. Jadi ini adalah contoh ROG Ally dikonekin ke ini tadi dockingnya pakai USB-C. Terus di belakangnya ini dia connect ke HDMI, terus ada dongle untuk controller. Dan di sini konektor HDMI-nya juga high speed, dia bisa 4K sampai 144 Hz.
Mantep banget nggak tuh? Jadi kita bisa punya PC dari gaming handheld ROG Ally. Mantep banget, bre. Nah, yang ini adalah Asus ROG Doom The Dark Ages version. Ini adalah special edition yang pastinya semuanya dibuat satu tema dengan game terbaru Doom The Dark Ages. Jadi kalau kita lihat di sini, ini semuanya custom, bre. Dari casingnya ini custom. Terus kalau kita buka dalamnya, GPU-nya juga custom. Jadi ini ceritanya dia menggunakan motherboard ROG Crosshair X870E Apex, Ryzen 9 800X 3D, kemudian ROG Ryujin 3 360 RGB Extreme, dan yang pasti GPU-nya ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB Doom Edition. Casingnya juga Hyperion GR701 yang dibikin versi Doom The Dark Ages. Actually, for some AMD fans, we also have a setup with an AMD CPU plus a 9070 XT AMD GPU, which is also a very powerful. Iya. Oke. Seperti barusan udah dijelasin, ini adalah Asus ROG G700. Dia bukan PC rakitan ya, ini pre-built PC. Jadi semua yang ada di sini hanya bisa kamu beli kalau beli sepaket. Dan ini desainnya mantep, bre. Jadi yang saya tertarik tadi adalah ini. Holder GPU-nya itu dia bener-bener pas sama GPU-nya. Ini adalah RTX 5090. Dan ini ternyata ya tidak dijual terpisah, casingnya juga tidak dijual terpisah. Jadi ini adalah satu paket. Dan di sini kita bisa milih mau build Intel bisa dengan prosesor up to Core Ultra 9 atau build AMD yang bisa sampai Ryzen 9 9950X 3D. Dengan GPU-nya nggak usah khawatir harus beli RTX 5090, yang bawahnya juga bisa. Dan ini bakal segera hadir di Indonesia. Ini adalah line up laptop dari Asus ROG Strix. Di mana di sini ada macam-macam banget. Ada ROG Strix G16, di mana dia menggunakan GPU up to RTX 5070 Ti. Terus ada lagi ROG Strix G18 dengan spek yang juga kurang lebih sama. Dia up to Nvidia GeForce RTX 5070 laptop. Kemudian ada ROG Strix Car 16. Di mana yang satu ini dia bisa menggunakan GPU up to Nvidia GeForce RTX 5090 laptop. Kalau seri ROG Strix adalah seri laptop yang kita kenal sebagai gaming dengan desain yang juga gaming banget. ROG Zephyrus sedikit berbeda, secara spek sama-sama tinggi, tapi kali ini adalah laptop gaming yang bentuknya lebih manis ya. Gak gahar tapi manis, lebih elegan. Cuma speknya juga sama-sama gila, bre. Dimana untuk ROG Zephyrus G16 dia punya GPU up to RTX 5070 laptop. Sedangkan Zephyrus G16 GU605 dia bisa up to RTX 5090. Dengan desain yang minimalis kayak gini, ternyata dalamnya bisa gahar banget, bre. Nah, salah satu yang asik dari Asus ROG adalah bukan hanya hardware-nya dan juga komponen-komponen atau mini PC-nya yang pengen kita beli, tapi aksesoris itu juga banyak banget yang bikin ngiler. Salah satunya ini kursi gaming, ada RGB-nya, bre. Belum lagi tasnya juga cakep-cakep, bre. Nah, kalau ROG bikin kita mikir-mikir tentang kantong ya, ada lagi Asus TUF Gaming, di mana dia adalah versi yang agak dipotong dikit, tapi secara fitur sama-sama canggih, bre. Kita lihat nih, ini adalah Asus TUF Gaming GeForce RTX BTF, di mana sama persis kayak versi ROG, di mana dia ada konektor BTF-nya di bawah sini, dia detachable sama, motherboard-nya pun juga sama. Jadi ini adalah motherboard yang biasa, PCI Express doang, nggak ada BTF-nya. Yang ini adalah motherboard BTF dari TUF Gaming, di mana di belakang PCI Express-nya ada konektor untuk power. Jadi GPU-nya ini bisa digunakan tanpa pakai konektor power PCI Express-nya. Jadi langsung lewat motherboard. Nah, cuma bedanya dengan versi ROG adalah di sini dia nggak ada tutupnya. Jadi kalau misalkan kamu pasang di motherboard BTF dengan posisi horizontal kayak gini, bakal kelihatan ya kayak GPU yang nggak dicolokin powernya, tapi sebenarnya dia powernya dapat dari sini nih. Cakep tuh. Untuk komponen lainnya dari TUF Gaming juga boleh dibilang dia versi ekonomis dengan fitur yang canggih, bre. Dari motherboardnya,
Hampir semua fitur yang ada di ROG ada di sini, seperti VRM heatsink yang tebel, terus mekanisme bongkar pasang heatsink SSD yang juga gampang banget, dan coolernya juga cakep-cakep, bre. Yang satu ini adalah PC tapi laptop. Gimana ceritanya? Lihat nih, ini adalah PC pre-built Asus TUF Gaming T500. Dari luar kelihatan bentuknya mungil dan kelihatan seperti PC biasa, tapi begitu kita lihat dalamnya, langsung perbedaannya jelas banget. Dia menggunakan board laptop, bre. Board laptop dengan RAM-nya juga RAM laptop, tapi dipasang GPU desktop. Dimana yang terpasang di sini bisa up to GeForce RTX 5060 Ti. Kemudian RAM-nya menggunakan DDR5 up to 64 GB dan PCI Express Gen 4 untuk SSD-nya. Bagian internalnya ternyata unik banget bentuknya. Dari RAM-nya yang dikasih penutup, dan yang paling menarik perhatian adalah cooler prosesornya. Heatsinknya terekspos dengan bentuk yang nggak umum, bre. Dilariin ke belakang langsung, asik nih. Kalau yang satu ini kebetulan adalah kesukaan anak saya dan juga anak-anak kantor. Buset, Miku, bre, special edition nih dari Asus TUF Gaming. Jadi untuk Hatsune Miku Special Edition ini ada TUF Gaming H1 Gen 2. Ini headset Hatsune Miku Edition, terus ada keyboard TUF Gaming K3 Gen 2 Hatsune Miku Edition, terus ada TUF Gaming Mini Wireless Mouse Hatsune Miku Edition. Mouse-nya cakep, bre. Dan ini pasangannya adalah mousepad, coy. Nih, mousepadnya. Woi. Cakep. TUF Gaming P1 Hatsune Miku Edition. Tapi walaupun dibilang ROG itu banyak peminatnya, bukan berarti Asus hanya mengutamakan gamer. Mereka punya lagi satu line up yang namanya adalah ProArt. Dimana dari namanya, ya dia udah pasti ditujukan untuk orang-orang yang memang artistik gitu ya, pekerja grafis. Nah, desainnya ini juga beda, bre. Ini adalah RTX 5080, dimana di sini desainnya nggak gaming banget, jadi dia manis banget. Dan ini adalah kayu ya. Ini adalah ProArt GeForce RTX 5080 SSD Edition. Gimana ceritanya SSD Edition? Karena di baliknya ada slot SSD-nya, bre. Ini untuk SSD Gen 5. Dimana Gen 5 itu kita tahu panas banget. Jadi dengan ditaruh di sini, dia akan berbagi heatsink dengan GPU-nya. Jadi kalau biasanya di motherboard itu harus dikasih heatsink yang tebal atau active heatsink, di sini heatsinknya segede ini, bre. Jadi satu sama GPU-nya. Gila banget nggak tuh? Dan kalau dipasang ke dalam casing, ini semuanya ProArt nih, motherboardnya ProArt, casingnya juga ProArt, ya jadinya artistik banget, bre. Motherboard ProArt juga dibikin beda, bre. Coba lihat nih, desainnya bener-bener minimalis dan manis banget. Heatsinknya melengkung nih, jadi nggak gahar. Biasanya kalau gaming kan tajam-tajam gitu ya sudutnya. Ini nggak, dia dibikin melengkung. Ini juga melengkung nih. Jadi kelihatan manis banget. Tapi jangan dikira fiturnya biasa aja ya. Ini dia juga nggak kalah canggih nih. Kayak ini misalkan, untuk buka tutup heatsink SSD-nya, dia gampang banget. Dan yang ini juga sama. Heatsink segede ini, itu cara bongkarnya juga gampang banget. Tinggal dipencet ininya, dibuka, bre. Ada engselnya di sini. Asik banget kan tuh. Nggak usah pakai baut, tinggal buka tutup kayak gini aja. Dan speknya juga nggak main-main, coy. Soal Asus ProArt, biasanya udah pada apal monitor nih lah, banyak yang ProArt. Ini adalah ProArt Display 6K PA32 QCV. Tapi kita nggak akan ngebahas tentang monitornya, kita akan ngebahas satu alat baru nih dari Asus ProArt. Jadi ini adalah ProArt Kali Control, di mana fungsinya ada banyak. Yang pertama, dia dalam kondisi seperti ini, dia bisa berfungsi untuk mengontrol OSD di layarnya. Jadi saya nggak perlu pencet di sini, saya cukup dari alatnya ini. Nah, ini bisa ngatur OSD-nya ya. Itu satu. Dan yang kedua, ini lebih canggih lagi, bre. Begitu dia dilepas, dia adalah sebuah colorimeter. Jadi kamu bisa melakukan kalibrasi monitor langsung pakai device-nya ini. Jadi dia connect pakai USB-C langsung ke monitornya, terus udah tinggal pasang di sini untuk kalibrasi. Kalibrasinya nggak akan diajarin di sini, tapi yang pasti alatnya udah ada dari ProArt-nya, bre.
Itu dia tadi line up produk dari Asus yang ada banyak banget sampai saya kahlap sendiri, bingung mau lihat yang mana. Tapi yang pasti dari seri yang benar-benar dikejar banyak orang, ROG gitu ya, yang harganya lumayan tinggi, terus TUF Gaming yang harganya lebih miring, sampai versi ProArt yang dipakai sama desainer grafis dan para konten kreator, komplit semuanya ada. Semoga aja dari sekian banyak yang udah kita lihat, akan ada banyak yang masuk ke Indonesia. Saya Jun dari Computex Taipei 2025.